Shalom. Shalom. Saya yakin percaya kita semua pasti luar biasa. Amin. Amin. Semua tidak akan menjadi penghalang. Biarpun kita tidak bertemu secara fisik, saat ini saya yakin percaya Tuhan ada bersama dengan kita semua. Hari ini adalah hari yang spesial bagi kita semua. Kita mau mengingat kembali, kita mau bersama-sama mengenang kembali akan kebaikan Tuhan, akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, hanya untuk kita semua. Saya mengajak kita sebelum kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, dan kita mau mengenang kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita, yaitu pengorbanannya. Kita mau masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup, kami sangat-sangat bersyukur buat kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami semua Tuhan mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kehebatan-Mu lah, karena kekuatan-Mu lah, karena pengharapan yang Kau berikan kepada kami lah Tuhan, kami sampai ada di sini Tuhan. Saat ini kami mau menikmati ibadah kami. Kami mau Tuhan bersyukur dan kami mau menyembah Engkau. Berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Kami percaya saat ini Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam pujian dan penyembahan kita. Kita mau mengenang karena salib Tuhan kita semua telah ditebus. Karena salib Tuhan kita semua telah disucikan olehnya. Dibayar dengan darah yang mahal. Sebab Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Sebab hanya Kau Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sebab karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
mujizatmu, Sebab karena salibmu, Kau telah menebus kami Tuhan. hidup. Oh, terima kasih Karena Bapa. salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Di hidupku Tuhan, terima kasih Kami Bapa. percaya Kau Kau mati bagi setiap kami Tuhan. Pengorbananmu yang mulia, Yesus. Setiap hati kami menyembahmu Tuhan. Kami percaya Engkaulah cinta kami, Engkaulah Tuhan yang perkasa. Kami gunung batu, Kau bersama-sama Engkaulah perisai perlindungan, Yesus. Kami percaya Yesus. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, segala pujian bagi nama-Mu Yesus. Terpujilah, terpujilah, hanya bagi-Mu hormat mulia. Yesus, Yesus, terima kasih. Yesus, 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 mulialah nama-Mu Tuhan. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu lah Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan. Yes, Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu lah Tuhan ada kesembuhan. Hanya di dalam nama-Mu lah Tuhan Kau memberikan pengharapan Tuhan. Kami percaya Tuhan karena pengorbanan-Mu tidak sia-sia Tuhan. Tapi pengorbanan-Mu yang mengubah setiap hidup kami Tuhan. Mengubah setiap hidup kami agar kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesusku. Kami percaya dengan darah-Mu Tuhan Yesus, Kau tebus setiap dosa kami. Dengan nyawa-Mu Tuhan, Kau tukar dengan nyawa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Sama-sama serukan. Yesus, 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 ku berseru Yesus. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darah-Mu Yesus, kami boleh. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidup. Kini kami sepenuhnya hanya milik-Mu Tuhan, milik-Mu.
Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Kami panggil nama, kami serukan namamu lebih lagi. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Hanya namamu Tuhan kami panggil. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Pengabdianku Engkaulah hanya padamu pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Pengabdianku Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Katakan Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kaulah Bapa kami yang setia Tuhan. Kami mau terus bersyukur. Senang hati kami memuji-Mu. Senang jiwa kami memanggil namamu Tuhan. Kami serukan hanya Kaulah Tuhan, Raja penolong setiap kami. Kau berkorban bagi setiap kami. Kau tak lihat setiap kami Tuhan, tapi Kau lihat hati kami. Yesus, Yesus, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Hanya bagimu, hanya bagimu. Yesusku, terpuji namamu Tuhan. Yesus, pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Sepanjang perjalanan Engkau membawa pepa salib itu Tuhan. Engkau memikulnya Bapa. Kami yang penuh dosa ini Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih. Karena Engkau, kami semua boleh hidup dengan bebas. Yes, Tuhan. Terbebas dari dosa, Amin. terbebas dari terbelenggu yang selama ini Amin. kami punya Tuhan. Sebab Kau telah mati bagi kami dengan darah-Mu yang mahal, dengan pengorbananmu yang begitu mulia dan indah Tuhan. Kau menebus semua dosa-dosa kami. Terima kasih banyak Yesus. Kami mau terus mengingat dan mengenang Bapa akan pengorbanan-Mu. Dan kami tidak mau Tuhan hidup kami
menjadi sia-sia Tuhan. Haleluya Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur kami nyatakan Tuhan. Dengan apa akan kami balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas selain puji dan sembahmu Tuhan? Segala kebaikan Yesusku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur dengan apakah akan ku balas? Dengan apakah hanya sembah dan puji Kau Tuhan. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur pada selamanya, selamanya, oh, selamanya, selamanya, oh, selamanya, selamanya, oh, selamanya, selamanya, dengan apa kan ku balas Tuhan. segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Segala hormat puji syukur kami hanya kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami teringat Tuhan akan darah-Mu yang boleh mengalir Amin. hanya untuk kami. Kami mengingat Engkau memikul salib Tuhan, Engkau diludahi Tuhan, Engkau ditampar Tuhan. Semua hanya karena Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Hanya itulah yang bisa kami lakukan Tuhan. Kami tidak akan bisa membalas begitu besarnya kasih-Mu, pengorbanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu adalah pengorbanan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. 주 예수走过的十架路，我也愿跟随。路途跑血是上的道路，我要跟随到底，险峻的山岭也无所谓，天涯海角我也愿跟随，为了
拯救世上的灵魂，我也是条归生命。父啊，求你再见我要奔走十字路，不是只剩我宝贵生命，求你再牵我。主耶稣走过的十字路，我也愿跟随，流出宝血世上的道路，我要跟随到底，险峻的山林也无所谓，天涯海角我也愿跟随，为了拯救世上的灵魂，我愿失去宝贵生命。主啊，求你再牵我要奔走十字路，不是只剩我宝贵生命，求你再牵我，求你再牵我，我要奔走十字路，不是只剩我宝贵生命，求你再牵我。父啊，求你再见我要奔走十字路，不是只剩我宝贵生命，求你再牵我，求你再牵我，求你再牵我。Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan. Kami telah memuji Engkau, kami telah memuliakan nama Engkau saat ini, Tuhan. Saat ini kami mendengar firman-Mu yang hidup, Tuhan, bagi kami. Kami yakin percaya firman-Mu yang akan menolong setiap kami, yang akan menerangi hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua siap mau mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam dan selamat berjumpa kembali di tempat ini. Kita yang paling berbahagia diberikan kesempatan begitu indah bisa mendengar sabda Tuhan melalui live streaming ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati hari wafat Isa Al-Masih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik.
masih berikan kesempatan hamba menyampaikan isi hatimu pada malam ini. Berikan kami semua dengan sukacita, kekuatan, dan hati bersorak-sorak mendengar sabdamu, supaya kami mau berubah dalam hidup kami, supaya kami mau melakukan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Dari awal sampai akhir, semua berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak orang selalu berpikir atau berkata di dalam hati, untuk apa sih Yesus datang ke dunia ini? Memang Yesus di surga nggak ada kerjaan, nganggur, bukan. Itu banyak orang berpikir demikian. Tapi pada malam ini, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, saya akan belajar memberikan jawaban beberapa hal tentang tujuan Yesus datang ke dunia ini. Yesus memiliki banyak tujuan datang dunia, seperti mengenapi hukum Taurat, mengenapi nubuatan para nabi-nabi, menyiarkan kabar baik kepada orang miskin, menebus dosa, menyelamatkan manusia, dan lain-lainnya. Mari kita buka Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Lewat ayat ini, artinya itu sebagai janji memperoleh hidup kekal atau masuk surga. Kita buka lagi, kita lihat lagi Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus telah Engkau utus. Kalau ayat ini artinya tentang mengenal Bapa atau mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kalau kita tidak mengenal, mana mungkin kita bisa masuk ke dalam surga. Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam kasih Tuhan Yesus, karena manusia telah jatuh dalam dosa, sehingga dosa itu memikat, membantah, menyebabkan manusia, membuat manusia menjauh dari Tuhan. Dosa telah merasuk, merusakkan hati dan pikiran manusia. Itu sebabnya Yesus datang, lahir, mati, menebus dosa di kayu salib, agar manusia dapat kembali dengan Sang Pencipta. Kita tidak diciptakan untuk jauh dari Tuhan. Kita diciptakan untuk dekat dengan Tuhan, melekat pada Tuhan, intim dengan Tuhan. Karena kita berasal darinya dan merupakan kepunyaan Dia. Jadi kita buka lagi Alkitab Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Besarnya kasih Allah kepada kita ditunjukkan melalui dua hal. Pertama, melalui besarnya pengorbanannya
untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kedua besarnya ketidaklayakan kita dalam mendapatkan keselamatan. Seharusnya Bapak Ibu saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus, kita layak mendapatkan hukuman Allah. Tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sehingga Tuhan Yesus rela berkorban bagi kita. Karena menurut kekayaan kasih karunia-Nya, Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Allah dengan bersedia menggantikan kita digantung di atas kayu salib. Kematiannya sekali untuk selama-lamanya. Nanti kita bisa buka lagi Alkitab 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Yesus benar-benar tidak bercacat, tidak bernoda, tidak berbuat kesalahan, tidak berbuat dosa. Yesus rela mengembangkan dirinya kepada orang yang tidak benar seperti kita ini. Hanya tujuan membuat setiap orang percaya bisa kembali ke rumah Bapa di surga. Mari kita merenungkan sejenak tentang kesengsaraan Tuhan Yesus yang luar biasa demi keselamatan kita. Bapak Ibu, kita juga buka Alkitab lagi, membaca Yesaya pasal 53 mulai dari ayat 4 dan 5, terus lanjut lagi ayat 7 sampai 9. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Padahal semua tahu Tuhan Yesus itu tidak ada berbuat kesalahan apapun. Saat diperiksa oleh imam, Pilatus tidak menemukan sedikit pun kesalahan. Untuk membawa Yesus ke kayu salib. Sampai istri Pilatus sendiri mengingatkan pada suaminya, jangan mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Berhati-hati dalam menjatuhkan hukumannya kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, mari kita tinjau bagaimana penderitaan Yesus saat itu. Menyadari bahwa hukuman itu akan dijatuhkan kepada Yesus, walau itu bukan karena perbuatannya, tetapi untuk membayar dosa
manusia yang dikasihi. Sampai pada hari penangkapannya di Getsemani, saat Tuhan Yesus mau dieksekusi, tidak ada pendampingan, malahan murid yang dianggap paling dekat saja sempat menyangkal Yesus 3 kali. Pada saat diadili oleh Kayafas, tidak ada pembela yang mendampingi Yesus. Hanya dengan saksi-saksi yang sepihak tanpa mempertimbangkan kebenarannya. Tuhan Yesus dituduh dengan pasal-pasal yang tidak jelas. Tuhan Yesus diperbandingkan dengan penjahat yang paling jahat, yaitu namanya Yesus Barabas. Pilihan kaum Yahudi menginginkan kematian Tuhan Yesus daripada kematian Barabas yang paling jahat itu. Tetapi sungguh tragis. Ternyata semua menyerukan, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Tuhan Yesus tanpa sepatah kata pun memprotes atau melawan keputusan tersebut. Selanjutnya betapa menderitanya Yesus sesudah diserahkan kepada para prajurit Yahudi. Mula-mula pakaiannya yang mengenakan jubahnya yang ungu ada di badan harus dilepas dan tangan harus diikat. Tuhan Yesus diikatkan ke tiang supaya tidak dapat menghindar. Cabuk yang dipergunakan juga bukan cabuk biasa, tetapi cabuk yang di ujungnya ada gerigi besi, di mana sekali dicambuk dan ditarik, maka dagingnya, darahnya ikut terjatuh keluar. Penderitaan bukan sakit karena cambukan saja, tapi juga karena luka sobekan dicampur darah. Jumlah cambukan juga tidak ada aturannya. Tentara yang mencambuk sengaja dipilih tenaganya yang kuat, dan dia mencambuk dengan keram kebencian. Tuhan Yesus saat itu juga sangat mengalami pendarahan dari seluruh tubuhnya. Tidak cukup juga sampai itu, berikutnya masih diolok-olok dan diludahi, dibuatkan mahkota. Biasanya mahkota itu tanda kebesaran, tapi ini mahkota yang menyakitkan karena dianyam dari kawat duri dengan cara dipakaikan dengan paksa kepala Yesus, sehingga duri-duri tersebut menancap ke kulit kepala Yesus, mengeluarkan darah. Dilanjut lagi, Yesus disuluh mengusung kayu salib yang cukup berat. Dan ini dapat kita lihat saat Tuhan Yesus berjalan ke Golgota. Yesus sering sampai terjatuh bangun. Kalau saat terjatuh bukan ditolong oleh para prajurit, tetapi dicambuk untuk bangkit kembali. Karena tidak mampu bangkit lagi, dipaksalah Simon Kirene untuk memikul salib menggantikan Tuhan Yesus. Sesampai di Golgota, pakaian yang dikenakan juga sempat dibuat untuk taruhan, untuk diundi. Saat disalibkan, sengaja disatukan dengan dua penjahat yang memang sudah pantas mendapat hukuman gantung sesuai dengan ganjaran kelakuannya. Melihat ini, tentu banyak orang
sepintas melihat ada 3 orang dihukum gantung. Pasti dia berpendapat ketiga orang ini pasti sama kelakuannya semasa hidupnya, sehingga mendapat hukuman gantung yang sama. Betapa kasihannya Tuhan Yesus Kristus. Masih belum cukup sampai demikian. Tulisan di atas salib, Tuhan sebetulnya dengan kata-kata merupakan suatu kebanggaan karena disebut raja. Tetapi ini sangat jauh dari maknanya, karena itu tujuan juga untuk mengolok-olok Yesus. Saat Tuhan Yesus kehausan di atas kayu salib, karena cuaca yang terik matahari, ditambah kekurangan darah, bukan cairan yang menyegarkan yang diberikan, tetapi minuman anggur dicampur empedu yang rasa pahit, dipaksa untuk meminumnya. Sungguh kejam dan berat penderitaan Tuhan Yesus. Bisa dibayangkan dengan tergantung, dengan luka yang terbuka di kaki, tangan, dipaku, disalib. Tentu sekian jam akan menimbulkan tanda-tanda infeksi, menambah makin perih dan sakit pada luka. Para prajurit yang melemahkan Tuhan Yesus, di mana untuk meyakinkan kematian Yesus, ia menusuk tombak ke lambungnya. Betapa tidak berharganya Tuhan Yesus dibuatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, dari sini kita menyadari betapa kuatnya daya tahan Tuhan Yesus secara fisik. Tapi pada saat menjelang kematiannya, kita melihat kuasa Allah dengan adanya tanda-tanda alam, di mana terjadi gelap gulita yang tiba-tiba selama 3 jam di luar dari kebiasaan. Dan ini mengingatkan manusia bahwa kuasa Allah tidak mungkin kalah dengan keinginan kekuatan manusia. Sampai saat menghembuskan nafasnya, tilai yang tergantung di dalam baik Allah terbelah menjadi 2, atas sampai bawah. Ini artinya juga sejak itu kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan dengan tanpa melalui pelantara. Terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka. Banyak umat Allah sudah meninggal, dihidupkan kembali. Prajurit-prajuritnya menjaga Yesus menjadi sangat takut dan gemetar ketika mereka melihat gempa bumi. Lalu berkata, sungguh Yesus ini adalah anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pada saat ini bulan April, kali ini kita juga memperingati wafatnya Isa Al-Masih. Apakah kita akan merayakan hanya sekedar seremonia saja? Atau kita berkata, saya juga mau berkorban sebagaimana Tuhan Yesus berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan perbuatan sederhana kita bisa menyelamatkan orang lain. Sudah pernah berapa kalikah Anda dan saya mendonorkan darah untuk menolong orang yang membutuhkan darah yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawanya. Sudah berapa kali Anda dan saya telah menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita jawab,
renungkan sendiri-sendiri di hati kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengan kesimpulan khotbah saya pada malam ini yang memperingati hari wafat Isa Al-Masih. Tujuan Yesus rela mati di kayu salib adalah pertama, Tuhan mau pengampunan dosa-dosa kita. Semua sudah beres dan selesai. Itu dilakukan Allah bagi kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, yaitu dosa kita diampuni. Artinya kita tidak lagi dikenakan tuntutan apapun atas perbuatan dosa kita. Tujuan yang kedua, Yesus rela mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari penghukuman Allah. Sekarang setiap orang yang telah ada di dalam Kristus Yesus bebas dari murka dan hukuman Allah. Kalau telah dibayar oleh darah kematian Kristus, dan sebagai gantinya kita hidup di dalam anugerah Allah. Ketiga, untuk menjadikan setiap kita yang percaya kepadanya menjadi anak-anak Allah. Kematian Kristus di kayu salib bukan saja mengampuni dosa-dosa kita, bukan saja membebaskan kita dari penghukuman Allah, tetapi juga menjadikan kita anak-anak Allah, dan Allah menjadi Bapa kita. Yang keempat, untuk menyenangkan Bapaknya yang di surga. Yesus tidak terpaksa untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bapa tidak terpaksa untuk mengampuni manusia yang berdosa. Bapa surgawi telah merencanakan karya penyelamatan terhadap manusia yang telah jatuh dalam lumpur dosa melalui Yesus Kristus. Bahkan sebelum penciptaan, ketika Allah merencanakan sejalan bagi dunia. Yang terakhir, tujuan rela mati di kayu salib karena Yesus menunjukkan taat pada Bapaknya. Penderitaan kematian Kristus di kayu salib merupakan wujud ketaatannya kepada kehendak Bapaknya yang di surga. Dan sebagai akibatnya, Bapa surgawi sangat memuliakan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau taat kepada kehendak Bapa, walaupun mungkin kita harus menderita, maka Allah akan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa surgawi, hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Bila firman-Mu lah yang terus memberikan kekuatan bagi kami semua pada malam ini, supaya kami semakin mengerti kuasa-Mu tak terbatas. Semakin kami mengerti Engkau sangat mengasihi kami, supaya kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan. Karena Engkau yang memberi jaminan dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. I thank you for this love, Lord.
Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghampiri perjamuan kudus pada malam ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik dan luar biasa, kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa. Engkau mengasihi kami bukan dengan perkataan, tapi dengan tindakan. Bahkan Engkau mengasihi kami melebihi diri-Mu sendiri. Engkau menyerahkan nyawa-Mu, tak bercacat, tak bernoda, tak berdosa, berikan kepada kami orang berdosa. Terima kasih Bapa, pengorbanan-Mu yang luar biasa. Mulai malam ini kami juga mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami tidak mau main-main lagi Tuhan, karena Engkau sudah terbukti mengasihi kami dengan berkorban, rela mati di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Kita berdoa. Perjamuan kudus adalah penyataan kasih Allah kepada kita, orang berdosa, dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti anggur diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban grafik untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging darah Kristus, menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa makan daging, minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan peroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya hidup bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus adalah alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah materai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan peroleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, sesuatu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan ini juga kita angkat di atas kepala kita. Kita masuk dalam doa. Demikianlah juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjamuan baru yang dimateraikan oleh darahku, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus sudah selesai.
Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.